Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Oke, hari ini sebentar sini siapa yang tidak masuk? Oh, Najwa sama Faria sakit ya? Semoga dua teman kalian tadi bisa lekas diberikan semua dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke. Andika, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andika. Oke, perhatikan. Apa itu atom? Itu dia adalah partikel. Partikel itu muatannya apa aja? Muatannya apa aja? Ada muatan proton, ya, kemudian elektron, ya. Oke, jadi atom itu dia berisikan tentang inti atom dan elektron. Di mana inti atom ini dia ada muatannya yaitu proton dan neutron. Sedangkan di bagian luarnya dia ada elektron. Pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami perubahan muatan listrik pada benda netral yang digosokkan dengan benda netral lagi, yaitu tentang listrik statis, di mana listrik statis terdiri atas muatan listrik, elektroskop, hukum Coulomb, beda listrik, beda potensial, dan energi listrik. Tapi untuk hari ini kita hanya akan berfokus pada satu materi saja, yaitu muatan listrik statis. Dan pembelajaran hari ini, aspek yang akan dinilai oleh Bu Iva yaitu yang pertama, penilaian sikap, kedua, penilaian unjuk kerja, ketiga yaitu penilaian kognitif, ada pretest dan post test. Apa sih manfaat kalian mempelajari muatan listrik? Manfaatnya yaitu ketika kita mempelajari prinsip-prinsip statis dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tahu bahwa elektron dan keteraturan interaksi antar muatan itu adalah gejala kelistrikan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Sekarang coba cek grup kalian dikerjakan. Kita kasih waktu 5 menit saja, hanya 10 soal. Coba ada yang mau membuat pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa? Ya, tadi apa? Bagaimana proses terjadinya petir? Oke, bagaimana proses terjadinya petir? Oke, jadi nanti akan kita jawab dengan melakukan pengamatan. Nah, tadi sahabat temanmu kan sudah punya pertanyaan. Sekarang tugas kalian untuk membuat jawabannya. Mari kita beri dalam kelompok. Kelompoknya 5 orang ya. Satu kelompok 5 orang. Silakan, kemarin sudah Bu Iva bagi dalam kelompok. Sekarang silakan berkumpul dalam kelompok. Nah, sekarang ini kalian diskusikan. Ketika nanti sweater sama balon, nah ketika digosokkan, balon itu kembali digosokkan. Kira-kira nanti yang muncul masalahnya apa? Jadi pastikan kalau sudah tampil seperti di depan atau yang di KBD kalian, kemudian pastikan di situ nanti yang kalian klik itu adalah tampilkan semua muatan ya. Oke, setelah itu coba kalian lakukan pengamatan seperti yang ada di LKPD. Ya. Tabel pengamatan ada di halaman 9. Untuk percobaan atau pengamatan pertama balon dengan sweater, ya ini halaman 9. Kamu tuliskan apakah yang terjadi antara sweater dan balon. Pengamatan kalian sebelum dilakukan penggosokan, muatan asal bendanya itu apa, terus proses perpindahannya, apa yang berpindah dari mana ke mana, kemudian hasil muatannya kamu tuliskan di sini ya. Oke, setelah itu kalian perhatikan kembali di situ ada jadi balonnya, coba kalian dekatkan dengan dinding yang ada di sebelah kanannya. Balonnya dekatkan ke dinding, kemudian terjadi tulis interaksi yang terjadi antara balon dan gosokan. Dekatkan ke dindingnya ya, dekatkan ke dindingnya ya. Dan kalau dindingnya dekatkan keduanya antara balon kuning sama hijau, kemudian tulis pengamatan. Coba cek lagi apakah tadi kan kalian sudah mendekatkan kedua balon ke dinding. Nah, kemudian karena balonnya ini sudah bermuatan kuning dan hijau, coba kalian dekatkan apakah memang terjadi interaksi seperti yang ada di gambar. Coba kalian dekatkan setelah bermuatan, saling didekatkan. Oke, tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan, kemudian sekarang cek lagi
apakah di tabel pengamatan itu sudah kalian tuliskan? Kalian tuliskan hasil akhir setelah terjadi penggosokan kedua benda. Nah, kalau tabel yang kedua, ini kalian tuliskan interaksinya. Ya, interaksinya. Kalau interaksi berarti apa? Dia tarik menarik atau? Nah, itu yang kalian tuliskan. Mana yang tarik menarik, mana yang tolak menolak. Tuliskan di tabel yang berpindah apa? Min-nya itu apa? Elektron. Nah, itu kalian tulis pengamatan dari elektronnya tadi yang sudah melakukan penggosokan berpindahnya dari mana ke mana, kan kelihatan kan minnya bergerak kemana, nah itu kalian tuliskan. Terus hasil muatan dari setelah digosokkan setelah berpindah elektron itu apa kamu tuliskan. Oke? Untuk pertanyaan dijawab berdasarkan pengamatan, kemudian sambil juga kalian bisa lihat dari bahan ajar atau buku paket kalian ya. Setelah menjawab semuanya, kemudian tuliskan kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti kalian menuliskan dari pengamatan kalian. Yang pertama tadi pengamatan apa yang digosokkan? Ya, balonnya warna apa? Nah, itu jadi kalian buat kesimpulan yang pertama. Nah, sweater sama balon ketika digosokkan, balon kuning ya, itu nanti apa yang terjadi ketika digosokkan. Terus ketika sudah terjadi ada yang berpindah, kemudian kalian tuliskan muatan balon apa, muatan sweater apa yang pertama. Kemudian untuk yang kedua tadi apa? Sweater digosokkan dengan ya balonnya dua ya, kuning sama hijau. Itu juga kalian tulis apakah hasilnya sama dengan yang pertama. Jadi tuliskan sesuai dengan pengamatan kalian. Setelah itu apa lagi yang kalian lakukan pengamatan tadi? Selain digosokkan, setelah balon itu bermuatan, kalian apakan tadi? Ya, ditempelkan ke dinding, betul. Nah, setelah dinding, kemudian tadi kalian tuliskan interaksi yang terjadi antara dinding sama balon. Sudah dituliskan? Kalian tuliskan juga di kesimpulan. Kesimpulannya kan, kesimpulannya interaksinya apa? Nah, itu kalian tuliskan. Terus setelah itu tadi, ketika balonnya dua, balonnya warna kuning dan oke. Setelah terjadi muatan, tadi apa yang kalian lakukan? Saling berdekatan atau tidak? Nah, kan kalian melakukan interaksi ya. Kalian tulis hanya apakah dia tadi ada berinteraksi apa? Tarik? Atau? Nah, itu kalian tuliskan kesimpulan. Nah, ya tadi kan karena di awal kalian kan menuliskan permasalahan mengenai Mesir. Sudah ada pertanyaan, kalian tulis jawabannya, diskusi kelompok, lihat pengamatan yang awal tadi sweater sama balon, kan berarti ada ada hubungannya. Nah, terus kalian bisa menuliskan apa benar tadi yang awal kalian bilang, bagaimana putusnya dari petir, terus jawaban kalian di situ. Gitu ya. Oke, silakan tuliskan kesimpulannya. Oke, sudah selesai dibuat kesimpulan? Kalau sudah, tadi juga sudah menjelaskan, maka berpalinglah satu perwakilan dari 8 kelompok ya untuk ke depan mempresentasikan. Oke, kelompoknya Nekis ya? Oke, coba diperhatikan ya. Ini ada kelompok dari kelompoknya Nekis akan mempresentasikan, bakalan perhatikan nanti apakah ada perbedaan kesimpulan, perbedaan pengamatan kelompoknya Nekis dengan kelompok kalian. Oke, silakan dimulai. Oke, harap tenang sebentar, jangan sudah dulu. Oke, diskusinya selesai dulu. Udah selesai belum diskusinya? Udah? Oke, udah selesai. Oke, kelompoknya Nova udah? Oke, udah boleh habis? Oke, karena kalian sudah menyelesaikan, sudah membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita coba samakan persepsi ya. Ini ada kelompoknya Neki, jadi harap tenang, kemudian kalian perhatikan presentasi dari kelompok Neki ya. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda, silakan kalian mengacungkan tangan, kemudian kalian berikan penjelasan mana yang berbeda. Kalau sama, berikan penguatan bahwa pengamatan kalian dengan pengamatan kelompoknya Neki sama begitu ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mewakilkan kelompok ini yang beranggotakan
Adil. Oke, silakan. Silakan dibacakan kesimpulan dari kelompok kalian. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil percobaan menggunakan virtual laboratorium PHGT yang dilakukan. Oke, silakan kalian. Satu. Bisa ke depan? 1. Ketika Twitter digosokkan dengan balon, maka elektron dari Twitter pindah ke balon sehingga Twitter bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. 2. Ketika balon diletakkan di titik, maka muatan negatif titik akan bergeser jauh sehingga interaksi balon dan titik saling tarik. Jika balon hijau bermuatan negatif didekatkan dengan balon yang bermuatan negatif, maka interaksikan ke Seperti yang terjadi karena gesekan antara awan yang menghasilkan elektron. Muatan negatif awan akan saling tarik menarik dengan muatan positif yang ada di bumi. Terima kasih komuniti, silakan duduk kembali. Kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kita simpulkan. Yang pertama, benda netral. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Netral adalah bukan jumlah dari water atau elektron sehingga atom akan menjadi netral dan tidak punya emak listrik. Kedua, benda bermuatan listrik negatif. Siapa yang mau membuat kesimpulannya? Oke. Muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Oke, ya, kebalikannya ya. Benda bermuatan listrik positif. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Andika, ayo. Benda muatan listrik positif adalah muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif. Yang keempat, perpindahan elektron saat benda diberikan muatan listrik. Siapa yang membuat kesimpulan? Ayo, siapa? 3. Perpindahan elektron saat benda diberikan muatan listrik. Yang terakhir, interaksi muatan listrik yang sejenis dan tak sejenis. Siapa? Oke, diam. Benda dengan muatan sejenis jika didekatkan akan tolak-tolak, sedangkan benda dengan muatan tidak sejenis akan saling menarik. Oke, sekarang Wifa akan memberikan penguatan lagi, jadi biar kalian lebih memahami lagi. Yang pertama, benda negatif ini adalah ketika suatu benda memiliki lebih banyak elektronnya. Ya, kalau elektron itu tadi di awal, elektron itu simbolnya atau dia tandanya adalah negatif. Nah, maka kalau di elektron lebih banyak, maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan benda positif itu sebaliknya. Kalau yang positif itu dia berarti protonnya yang lebih banyak. Oke, kemudian ini adalah interaksi antar muatannya. Kalau muatannya sejenis seperti ini kan dia muatannya apa? Positif. Nah, ini kan positif ketemu positif. Negatif juga ketemu negatif. Maka interaksinya adalah menolak. Beda ya harapannya ya. Ini dia bendanya adalah positif. Ini kalau dia dilakukan didekatkan akan terjadi interaksi yaitu menarik. Kalian kerjakan post-testnya ada di dalam. Oke, silakan dikerjakan post-test sama ya seperti tadi di angka 10 soal. Maka kalian cukup berikan 5 menit saja untuk mengerjakan. Dikerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri tanpa diskusi. Dikerjakan sendiri. Waktunya 5 menit. Ini sudah berjalan waktunya. Tinggal 4 menit lagi. Sudah selesai? Oke, sudah. Terima kasih. Pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar mengenai elektroskop ya. Hari ini kita belajar muatan listrik. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang elektroskop, belajar tentang bagian-bagian dari elektroskop, kemudian prinsip kerja dari elektroskop, dan yang ketiga fungsi elektroskop itu sendiri. Mana yang memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Lilis? Oke, silakan boleh berdiri. Bagaimana perasaannya Lilis setelah belajar hari ini? Kita beri tepuk tangan untuk Lilis. Selain tadi kan dari Lilis merasa senang, yang lainnya apakah sama juga atau ada yang merasa kurang senang belajar hari ini? Terus Andika dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mulainya kita doa. Berdoa selesai. Oke, terima